Pada masa transisi Dewan GP dari awalnya merupakan event drift grassroots menjadi event drift yang fully profesional, ada satu tim yang bisa dibilang mencengangkan. Karena tim itu sendiri merupakan tim drifting yang dimiliki oleh seorang pemilik sirkuit Ebisu sekaligus Crazy Rich Fukushima yang bernama Nobushige Kumakubo. Tim itu bernama Tim Orange. Sejak awal tim itu nongol di sirkuit, semua mata udah tertuju pada tim itu. Karena sosok Nobushige Kumakubo sendiri yang bisa dibilang sangat-sangat dihormati di kalangan car enthusiast di Jepang, terutama oleh sesama drifter. Tim Orange sendiri mulai mengikuti Dewan GP sejak musim 2002. Dan pembalapnya adalah sang pemilik tim itu sendiri, yaitu Kumakubo-san. Waktu itu, ia balap pakai Nissan Silvia S15 dan digunakan selama hampir 4 tahun dengan prestasi yang baik. Di musim 2002, ia bertengger di posisi 4 klasemen akhir. Dan kemudian di musim 2003, ia meraih posisi runner-up dengan 2 kali kemenangan dari 7 seri yang diadakan. Dan di musim 2004, ia bertengger di posisi ke-6. Raihan di musim 2004 itu cukup mengecewakan bagi Kumakubo-san. Tapi kekecewaan itu cukup terbayarkan ketika ia menang di event exhibition pada tanggal 17 Desember 2004 yang berjudul D1 USA vs Japan All-Star yang dilaksanakan di California, Amerika Serikat. Event itu berjalan dengan sangat-sangat lancar. Aksi drift dari Kumakubo-san dan mobil Silvia S15-nya jadi buah bibir warga Amerika Serikat yang menonton Dewan GP kala itu selama berhari-hari. Karena mereka nggak cuma nonton final event drift biasa, tapi mereka semua masuk ke dalam sejarah besar dalam dunia drifting yang akan dikenang selama puluhan tahun ke depan. Segala pujian yang tertuju ke Kumakubo-san nggak membuat ia senang. Ia merasa sudah cukup dengan Silvianya. Kemudian Kumakubo-san berbicara secara private dengan beberapa teman baik yang ia percayai dan pengen bikin mobil drift yang beda dengan yang lain. Pilihannya adalah sebuah Subaru Impreza WRX GD yang facelift pertama atau yang Blob A yang biasa dipakai buat balap rally. Teman dari Kumakubo-san terperangah ketika mendengar perkataan itu. Karena pada masa itu belum ada sejarahnya mobil dengan basis penggerak all-wheel drive yang dijadikan mobil drifting. Kumakubo-san ngebet banget bangun mobil drift pakai basis mobil Subaru Impreza karena dia juga suka rally. Ditambah saat sirkuit Ebisu sedang diselimuti salju, banyak owner Subaru Impreza yang mampir di sana untuk numpang ngepot. Dan dengan ngebangun mobil drift dengan basis Impreza itu, Kumakubo-san berharap nantinya akan lebih banyak owner Impreza yang mampir ke sirkuit Ebisu. Dan mobil itu akan dia pakai di Dewan GP musim 2005. Untuk bangun Subaru Impreza yang akan digunakan untuk ngedrift di Dewan GP nanti, ia melakukan banyak research untuk mencari tahu gimana caranya mobil itu bisa kompetitif dan gimana caranya juga ngebuat mobil itu jadi berpenggerak roda belakang. Ngelakuin hal itu nggak gampang. Kumakubo-san butuh mekanik yang handal dan PR-nya, dia nggak bisa masukin itu mobil ke sembarang bengkel. Karena balik lagi, nggak semua mekanik bisa bangun mobil itu dengan layout FR. Tapi, dia tahu satu orang yang bisa mewujudkan impian gilanya itu. Kemudian Kumakubo-san menghubungi teman lamanya, yaitu The God Hand Susumu Koyama yang menjadi head mekanik di Jun Auto, untuk menanyakan ketersediaannya untuk mengerjakan proyek ambisius tersebut. Susumu Koyama sendiri bisa dikatakan sebagai otaknya Jun Auto yang menghasilkan banyak karya gila seperti Jun Akira Supra, Nissan 300ZX yang ngeraih top speed 400 km/jam di Bonneville, dan dia juga pernah punya pengalaman untuk ngecun Impreza karena di tahun 1999, Jun pernah pergi ke New Zealand dengan bawa Impreza warna putihnya yang bisa nyentuh top speed 309 km/jam di trek yang basah dan bumpy. Tapi tentu, bangun mobil drift dengan basis Impreza juga itu adalah pengalaman yang beda dengan bangun mobil untuk top speed racing. Hasilnya bisa ditebak sendiri. Koyama-san menerima tawaran itu. Dan kayaknya juga nggak ada bengkel maupun mekanik yang bakalan nolak kerjaan dari Kumakubo-san. Karena dengan segala resource dan koneksi yang dia punya, udah jadi jaminan kalau proyek itu akan running well. Nggak ada ceritanya mobil ngejogrok di bengkel bertahun-tahun karena nunggu spare part atau bahkan lagi nggak ada duit buat nerusin proyeknya. 実施も走らせたし GD の時も走らせた時なんかも
Di sisi lain, Komakubo-san memilih Jun untuk membangun mobil Impreza itu karena Jun sendiri bisa dikatakan sebagai tuning host terbaik di Jepang untuk urusan bangun mobil dari nol. Reputasi baik itu sudah dibangun sejak tahun 1980-an. Mereka bisa lakuin hal yang tuning host lain saat itu belum bisa lakuin, yaitu benar-benar bangun racing part dari nol. Waktu itu, mayoritas tuning host di Jepang masih mengandalkan manufaktur aftermarket macam HKS, Tross, maupun Blitz untuk nge-supply part yang akan digunakan di dalam mobil balap yang mereka kerjain, terutama untuk part mesin. Tapi, biasanya part yang dikasih itu berbentuk bahan mentah. Jadi nantinya, bengkel tuning itu tinggal ngebubut atau menyesuaikan saja dengan settingan yang mereka racik. Istilahnya tinggal fine tuning aja. Beda halnya dengan Jun. Mereka bisa bikin sendiri internal part macam piston, cam, crankshaft, dan lain-lainnya. Bikinnya bener-bener dari nol. Mereka desain sendiri, cetak sendiri, dan fine tuning juga sendiri. Jadi apa yang customer mau, itu bisa aja diwujudkan oleh Jun asalkan ada dalam tanda kutip waktunya. Karena Jun dapat customer high profile seperti Komakubo-san, maka dari itu Koyama-san dan krunya bener-bener fokus untuk ngerjain itu mobil. Dan Komakubo-san sendiri menetapkan 3 permintaan. Yang pertama, mobil itu harus bisa dipakai di D1GP musim 2005. Yang kedua, powernya harus nyentuh 500 horsepower. Dan yang ketiga, dia cuma mau nerima mobil yang terbaik. Karena profil konsumen yang bukan main-main dan juga permintaan yang cukup bikin pusing, Koyama-san dan krunya kerja lembur selama 6 bulan demi mencapai target. Pekerjaan dimulai dengan mendatangkan basis mesin EJ257 dari Amerika Serikat yang dimana punya tenaga dan torsi yang lebih besar daripada mesin Impreza yang dipasarkan di Jepang. Jadi dari awal udah oplosan ini mobil, bodi Jepang tapi mesin dari Amerika. Yang diambil dari mesinnya cuma blok mesin aja, sedangkan internal partnya jelas udah diobrak-abrik. Dalamannya sendiri diubah dengan pakai piston forged buatan Jun. Kompresinya naik dari standarnya 8:1 jadi 8,2:1. Pistonnya pakai ukuran 100 mm dan langkahnya 79 mm. Kemudian crankshaft dan connecting rods juga dibikin custom oleh Jun, termasuk camshaft dan pair clap. Tapi uniknya, klep dan gasketnya masih pakai original bawaan mesin. Pindah ke bagian pendamping mesin, pada bagian air filter pakai truss airing yang berdampingan dengan throttle body standar. Kemudian untuk turbonya pakai turbo truss TD06 SH25G. Termasuk wastegate dan boost controllernya juga pakai dari truss. Untuk masalah perturboan, semuanya dipercayakan ke truss. Turbonya sendiri sebenarnya di setel di 1,76 bar, tapi Komakubo-san lebih enjoy pressure turbonya di setel 1,5 bar aja. Untuk exhaust manifold masih pakai standar, terus dilanjut dengan piping-pipingnya yang pakai full buatan Fujitsubo. Downpipe ukuran 60 mm, mainpipe ukuran 76,3 mm, dan diameter knalpot ukuran 120 mm. Dan intercoolernya pakai produk dari truss termasuk oil coolernya. Dan piping intercoolernya sendiri di custom lagi supaya muat ditaruh di mobil Impreza ini. Kemudian dilanjut masalah radiator. Ini juga customan hasil karya Susumu Koyama dan anak buahnya. Radiatornya sendiri dipesan secara custom di tuning house spesialis part custom yang identik dengan warna pink, yaitu Yashio Factory. Kemudian setelah barang itu sampai di markasnya Jun, para mekanik di Jun Auto bikin mounting custom di bagian bagasi mobil supaya bisa ditaruh radiator. Radiator dipindah ke belakang karena memang di bagian depan udah nggak ada tempat lagi. Untuk masalah supply udara, pintu belakang mobil ini dibolongin dan dibuat air scoop custom. Termasuk di bagian belakang juga dibolong-bolongin. Ada cerita unik masalah per air scoopan ini. Jadi ketika mobil ini dibangun, Komakubo-san sempat main-main ke bengkelnya Jun untuk ngeliat mobilnya dikerjain. Dan dia ngerasa kalau air scoop yang ada pada pintu belakang mobil ini kegedean. Kemudian dia minta Koyama-san selaku head mekanik dari Jun Auto untuk ngecilin air scoop yang ada di pintu belakang mobil itu. Dan bisa ditebak, karena di Jepang juga berlaku hukum customer selalu benar dan pelanggan adalah raja, Koyama-san manggut-manggut aja dan nurutin kemauan dari Komakubo-san. Lagi pula, siapa yang berani nentang keputusan seorang Crazy Rich Fukushima ini ya kan? Dan Koyama-san bisa bernafas lega karena walaupun ukuran air scoop-nya dikecilin, water temperature-nya masih nggak bermasalah. Kalau ternyata ubahan itu malah bikin masalah, nggak kebayang gimana puyengnya mekanik dari Jun. Lanjut masalah drivetrain dan transmisi, bawaan Subaru WRX ini punya layout all-wheel drive atau AWD. Yang jadi PR adalah
mobil AWD cuma bisa ngelakuin power slide, nggak bisa dipakai buat drifting. Alasannya simpel, karena tenaga disalurkan ke 4 rodanya, ketika nge-slide, grip bannya cepat balik. Jadi susah banget untuk ngebuang bagian belakang mobil untuk bisa melakukan drifting. Maka dari itu, Jun harus merubah mobil itu jadi penggerak belakang dengan cara bikin adapter bell housing custom yang disambungkan dengan transmisi sequential 6-speed dari Holinger. Kemudian dari transmisi itu nyambung lagi ke drive shaft dari mobil Skyline GTR yang di custom lagi. Dan tentu aja penggerak depannya dimatiin. Untuk urusan rumah kopling dan piranti pendukungnya, pakai set kopling lightweight dari Ogura Racing yang bisa bikin putaran mesin mobil ini cepet naik. Dan LSD pakai LSD Casco. Ngomongin soal power, semua ubahan soal mesin dan perangkat pendukung yang dilakukan oleh Jun Auto, power yang bisa dimundahkan mobil ini mencapai 550 horsepower. Lanjut masalah eksterior, untuk body kit kecuali airscope tadi, semuanya pakai produk dari M Sport, yang merupakan perusahaan body kit milik temannya Kumakubo-san dan ngesponsorin tim driftnya. Kalau kalian lihat detail di bagian hood dan front lips yang ada di bagian bawah bumper depan, mungkin kalian bakal nyangka kalau itu dibuat dari bahan karbon Kevlar. Tapi nyatanya, enggak. Hood dan front lips pada mobil ini dibuat dari bahan yang namanya Technora. Penggunaan bahan itu ada alasannya. Karena produsen custom body part berbahan Technora ini, yaitu Teijin Limited, merupakan sponsor juga dari tim Orange milik Kumakubo-san. Technora ini diklaim punya bobot yang lebih ringan dari karbon Kevlar, tapi lebih kuat dan nggak gampang pecah. Untuk urusan chassis, sebenarnya juga di-custom oleh Jun Auto. Biasanya untuk keperluan balap, chassis juga akan di-reinforce dengan memperbanyak titik kelas, dan juga dipasangkan roll cage. Dan ada satu cerita unik lagi nih. Ketika main-main ke bengkelnya Jun lagi, Kumakubo-san minta ke Koyama-san untuk masang air jack di mobilnya. Koyama-san sempat heran, kenapa Kumakubo-san pengen masang air jack di mobil driftnya. Dan Kumakubo-san jawab dengan santai kalau ia habis lihat mobil balap Super GT pakai air jack dan kelihatan keren. Udah, alasannya gitu aja. Makanya dia pengen pasang juga. Lagi pula dia nggak mau nungguin lama ketika mekanik pribadinya, yaitu Mitsushiro Igusa, ngeganti ban. Sekali lagi, karena mengingat Kumakubo-san itu siapa, Koyama-san dan mekanik Jun yang lain cuma manggut-manggut dan terpaksa putar otak sampai air jack yang dipengenin bisa kepasang. Bahas speknya belum kelar nih, semoga aja kalian nggak bosen. Kita lanjut ke bagian kaki-kaki. Coilovernya dibikin custom sama bengkel milik Keiichi Tsuchiya, yaitu K-Office. Dan urusan kaki-kaki sisanya pakai produk dari Casco. Masalah pengereman, hampir semuanya pakai brake set, standarnya Impreza. Yang pakai part aftermarket cuma kampas remnya yang pakai produk dari Endless. Untuk velg pakai NKR PF1 dan bannya pakai Yokohama Advan Nova. Setelah bahas panjang lebar soal speknya yang memang udah gaduh-gaduh, kita lanjut soal performa ini mobil. Mobil ini mulai dipakai drifting di D1GP sama Kumakubo-san pada musim 2005. Tepatnya pada seri kedua yang digelar di Odaiba. Waktu itu seluruh pedok D1GP heboh ngebahas ini mobil. Karena dalam sejarah D1GP, baru kali ini ada mobil dengan basis all-wheel drive yang ikut. Dan semua orang penasaran, torehan ajaib apa yang bisa diraih sama ini mobil. Namun, di musim pertama mobil ini turun di D1GP, torehannya ya udah cukup bagus. Di klasemen akhir, Kumakubo-san bertengger di posisi keempat dan mencatatkan 1 kali podium di seri terakhir yang diselenggarakan di Tsukuba. Puncak dari prestasi mobil ini ada pada musim 2006. Di mana Impreza GT-nya tim Orange tampil dominan dengan mencatatkan 1 kali kemenangan dan 2 kali podium dari 8 seri yang digelar, dan mengantarkan Kumakubo-san meraih gelar D1GP satu-satunya sepanjang karirnya. Manisnya lagi, kemenangan pertama mobil ini diraih di kandangnya Kumakubo-san, yaitu di sirkuit Ebisu. Dominasi terus berlanjut di musim 2007, di mana mobil ini menorehkan 1 kali kemenangan dan 2 podium. Lagi-lagi, kemenangan dari Kumakubo-san diraih di sirkuit Ebisu. Di musim 2007 itu sendiri, Kumakubo-san memakai mobil ini hanya di 4 seri pertama saja, yaitu di Ebisu, Fuji, Suzuka, dan di Sugo. 3 seri terakhir, Kumakubo-san pakai mobil Evo 9 dengan cerita uniknya sendiri. Mobil Subaru Impreza ini menjadi salah satu pintu pembuka untuk keikutsertaan mobil-mobil aneh lain di D1GP. Sekaligus membuka hubungan kerjasama yang baik antara Kumakubo-san dan The God Hand Susumu Koyama.
yang dimana hubungan itu punya dampak besar pada Jun yang sudah kami jelaskan di ending video soal Jun Auto yang dibahas beberapa waktu lalu.